Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 pada tema 7 kepemimpinan, subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Pada pembelajaran kedua. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis masing-masing dan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin. Pembelajaran 2 berfokus pada bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. Ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan pada buku tematik kurikulum 2013 revisi 2018. Pembelajaran kedua. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Hari itu Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan W.R. Supratman. Inilah lagu yang dipelajari Dayu dan teman-teman. Mari kita dengarkan lagu Ibu Kita Kartini. Setelah kalian mendengarkan lagu Ibu Kita Kartini, pelajarilah lagu tersebut sampai kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu diiringi dengan alat musik yang ada di sekitarmu. Pastikan keselarasan suara dan musiknya jika kalian menggunakan iringan. Ayo mengamati. Apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini?
Amatilah bacaan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai keperingatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara, tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini, putri sejati putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ayo berdiskusi, lakukan bersama kelompokmu. Bacalah teks pidato di atas, kemudian identifikasi info-info berikut. Pembicara pidatonya siapa, pendengar pidatonya siapa, tempat pidatonya di mana, terus suasananya saat disampaikan pidato bagaimana, kemudian poin-poin penting isi pidato apa saja. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di hadapan kelompok-kelompok lain dan guru. Lakukan pergantian jika ada perbedaan dengan hasil diskusi kelompok lain, diskusikan bersama-sama. Penulisan info tersebut bisa kalian tulis pada kolom berikut ini. Misalkan pembicara pidato yaitu perwakilan siswa dalam satu kelas. Kemudian pendengar pidatonya siapa? Yaitu pendengar pidatonya seluruh siswa kelas 6. Yang ketiga, tempat pidato. Tempat pidato ini bisa di ruang kelas atau ketika masa pandemi ini bisa menggunakan Google atau Zoom meeting. Tergantung dari kalian, selama berkelompok kalian bisa melakukannya dengan menggunakan apa. Kemudian nomor 4, suasana saat disampaikannya pidato misalkan tertib dan sangat antusias. Kalian bisa menuliskannya seperti itu. Kemudian yang kelima, poin-poin penting isi pidato yaitu 21 April hari bersejarah. R.A. Kartini merupakan sosok yang sangat sabar. Kemudian Ibu kita Kartini sukses mendirikan sekolah wanita. Dan Hari Kartini ini oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai hari nasional. Dan sebagai penerus bangsa kita wajib meneladani Ibu Kartini. Adik-adik, ayo mencoba. Pada pembelajaran 1, kamu telah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Sekarang buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut ini. Rancangan konsep pidato terdiri dari tema, judul, dan poin-poin penting isi pidato. Misalkan temanya tentang pemimpin di sekitarku, kemudian tentukan judulnya. Misalkan judulnya adalah meneladani Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian kalian tentukan poin-poin penting isi pidatonya. Misalkan yang nomor 1 pembukaan, sejarah Hari Pendidikan Nasional. Kemudian yang ketiga jasa Ki Hajar Dewantara. Keempat harapan sebagai pemuda generasi bangsa. Dan yang terakhir penutup.
Adik-adik, ayo membaca. Kamu telah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan membaca teks pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kamu ingin mengetahui tentang kepemimpinan R.A. Kartini pada masa itu? Bacalah teks R.A. Kartini berikut ini. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, 21 April 1979. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosro Diningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di IELTS, Europe Village School, hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, dia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di IELTS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Stella Zihandelar. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu, diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Diningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak lelaki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Setelah kalian membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Soal pertama, informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini yaitu contoh jawabannya berada pada teks tersebut. Misalkan, R.A. Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1979. Kemudian Ibu Kartini menempuh pendidikan di IELTS. Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Kemudian buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan sebuah surat-surat yang disampaikan kepada teman-temannya di Belanda. Kemudian setiap tanggal 21 April diperingati Hari Kartini. Soal yang kedua, sikap-sikap yang dapat kamu teladani Raden Ajeng Kartini yaitu dapat berpikir maju, bekerja keras, selalu semangat untuk belajar, peduli terhadap lingkungan sekitar. Ibu Kartini memang hebat ya? Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Amatilah gambar berikut ini. Ada anak yang masih kecil dan yang sebelah kanannya seorang anak yang sudah mengalami pubertas. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Diskusikan bersama temanmu, lalu bacakan hasilnya di depan kelompok yang lain. Tulis pada kolom berikut ini. Jawaban kalian bisa disamakan dengan yang kakak contohkan berikut ini. Sebelum masa pubertas, dada kecil, suara tidak melengking, dan panggul kecil. Ciri setelah masa pubertas, dada membesar, suara melengking, dan panggul melebar. Nah, sekarang ayo berkreasi. Pada pembelajaran 1, kamu telah menuliskan rencana
rencana pembuatan karya poster atau buklet tentang cara menyikapi masa pubertas dengan memperhatikan ciri-cirinya. Sekarang, wujudkan karyamu dengan membuat karya poster atau buklet tersebut. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Selamat berkarya! Adik-adik, pembelajaran dari kakak telah selesai. Kalian harus tetap semangat meski belajar di rumah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa berolahraga. Pembelajaran berakhir, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.